Jumpa lagi Ken bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Dikejutkan oleh Tom Lembong yang ditahan oleh Kejagung ya. Ini saya kira aura tebang pilihnya terlihat sekali Bung Firdaus ya. Dari sekian menteri-menteri yang pernah diperiksa di Kejaksaan Agung dan sasarannya Tom Lembong dan juga di sekian menteri-menteri perdagangan yang ada yang semua juga impor gula gitu Bung Firdaus. Kenapa sasarannya Tom Lembong? Ini ada persoalan-persoalan tebang pilih dalam hukum dan ketidaksamaan orang di depan hukum, Bung Firdaus. Iya, Bung Meldi. Kembali publik mempertanyakan apakah penegakan hukum kita itu memang hanya tumpul pada kelompok tertentu gitu ya dan hanya mensasar kelompok-kelompok yang mungkin berbeda atau berseberangan dengan kekuasaan. Dan penetapan tersangka Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan pada periode awal pemerintahan Pak Jokowi 2015-2016 kalau tidak salah, itu menjadi salah satu warna terbaru lagi dalam konteks penegakan hukum kita. Kita belum selesai membicarakan penegakan hukum di KPK terkait dugaan gratifikasi, dugaan fasilitas negara dan segala macam begitu ya. Kemudian dilanjutkan oleh Kejaksaan Agung yang menetapkan tersangka mantan Menteri Tom Lembong yang kebetulan kalau kita bicara dalam memori terdekat kita merupakan salah satu orang dekat dalam tim sukses Anies Baswedan di 2024 kemarin. Nah, yang jadi pertanyaan gitu ya, apakah betul memang kalau kita bicara dalam satu sisi penegakan hukum begitu ya, hanya atau dalam konteks penyalahgunaan diskresi kekuasaan dalam diskresi perdagangan gitu ya, itu hanya terjadi pada eranya Pak Tom Lembong misalnya. Bagaimana dengan yang lain? Karena kalau kita bicara dugaan-dugaan manipulasi atau ketimpangan gitu ya, atau rente dalam importasi barang tidak hanya untuk rafinasi gitu ya, tapi juga untuk daging, bawang putih, bahkan beras, Bung Meli, begitu ya, itu banyak ditenggarai oleh publik. Ya, buktinya apa? Di pasar, di lapangan itu beras sulit, harga mahal, begitu ya. Ada kelompok-kelompok tertentu yang menguasai, begitu. Artinya apa? Ada mafia di dalam rente perdagangan dan distribusi untuk kelompok-kelompok terutama kelompok pangan strategis atau sembako begitu. Nah, apakah kasus yang terjadi pada Tom Lembong ini hanya bagian kecil di dalam potret mafia tanda kutip atau bagian dari rent seeking untuk sistem perdagangan kita gitu? Apakah ada menteri-menteri yang lain begitu ya? Kebetulan juga pernah dipanggil oleh kejaksaan terlibat dalam indikasi misalnya kerugian negara dalam sistem perdagangan tata niaga beras, tata niaga bawang putih, daging sapi, bahkan segala macam Bu Meldi begitu. Dan kalau memang itu merupakan bagian dari potret besar begitu ya, carut marutnya mafia yang menimbulkan kerugian negara dan kerugian kepada publik, maka kita berharap bukan hanya Tom Lembong dalam hal ini yang menjadi bagian dari potret penegakan hukum kita, tetapi kita juga menginginkan keadilan yang sama untuk kelompok atau kementerian atau badan-badan lain atau orang yang pernah disangkakan begitu ya, terlepas apakah dia merupakan bagian dari kekuasaan atau bagian dari oposisi yang berbeda dalam konteks pemerintahan begitu ya. Jadi kita berharap ada penegakan hukum yang adil untuk semua, Bu Meldi. Jadi itu menjadi pertanyaan publik untuk kasus Tom Lembong, Bu Meldi. Iya, jadi memang ada problem ritme ya. Ini Prabowo ini mengalami problem bagaimana mengatur tempo permainan di politik pemerintahan, Bung Firdaus ya. Jadi kaget-kaget seperti ini membuat prasangka-prasangka bahwa ada agenda-agenda lain ya selain agenda-agenda menjalankan pemerintahan misalnya, agenda-agenda untuk pembangunan yang seharusnya dalam politik ini atau siapapun yang sama posisinya dalam hukum itu berjalan secara alami sesuai dengan peraturan, sesuai perundang-undangan, sesuai dengan KUHP atau sesuai dengan apapun itu harus alami Bung Firdaus ya. Sedangkan Tom Lembong tuh baru diperiksa sehari langsung kena gitu ya. Jadi ini sebuah keanehan padahal di sebelumnya banyak menteri juga yang diperiksa dan tidak masuk dalam status-status ya seperti Tom Lembong alami sekarang. Saya kira nih Prabowo juga saya melihat dalam sebuah orkestra pemerintahan Prabowo ini kayaknya agak saya kira ritmenya nggak bagus, temponya kurang mantap ini dan saya kira Prabowo harus melakukan evaluasi-evaluasi ya agar mana yang harus didahulukan, mana yang kemudian dilakukan gitu ya. Sehingga
irama untuk pro rakyat, irama pro hukum, atau irama pro, tata kelola misalnya, itu berjalan dengan baik, Bung Firdaus? Iya, betul. Jadi kalau memang dilihat ini bagian dari penegakan aturan hukum, kemudian menyelamatkan keuangan negara, perekonomian negara, begitu ya. Saya pikir kalau kita bicara dalam sektor-sektor yang lebih besar nilainya, Bung Meldi, ya sebenarnya publik sangat paham misalnya. Oke, tata niaga perdagangan itu besar, tapi yang lebih besar lagi sektor sumber daya alam, sektor mineral, kehutanan, perkebunan, Bung Meldi, yang kemarin juga berkali-kali disinggung oleh Hasim gitu ya, sebagai bagian dari hampir 300 triliun katanya. Ada pengembangan pajak dalam apa namanya, dalam tata niaga sawit, tanda kutip misalnya. Bagaimana dengan yang lain begitu ya. Jadi saya pikir memang kita melihat masih banyak apa ya, kelompok-kelompok atau sisi yang di dalam keuangan negara atau perekonomian negara itu menjadi soal begitu. Tetapi kalau kita mencoba spesifik lagi untuk kasus Tom Lembong begitu ya, memang pasal yang disangkakan itu pasal 2, pasal 3, dan satu lagi saya lupa pasal 8 atau pasal berapa dalam tidak pidana korupsi begitu ya. Yang notabene ini agak sumir memang kalau memang tidak cukup kuat karena bicara tentang kerugian negara gitu ya, dengan penyalahgunaan kewenangan dan segala macam gitu. Dan kemudian yang menarik juga misalnya dari dua tersangka ini kan, satu Tom Lembong, satu lagi adalah direksi PPI misalnya, Pusat Perdagangan Indonesia, bagian dari BUMN gitu ya. Tapi pertanyaannya, kalau dikatakan ada kerugian negara 400 miliar di sana, kira-kira siapa yang menikmati kerugian itu? Perusahaan yang mana dan segala macam, begitu. Itu juga masih menjadi pertanyaan kita, begitu ya. Dan biasanya kalau dalam penegakan hukum adalah orang yang langsung menikmati, yang pertama kali disangkakan atau jadi tersangka adalah kelompok atau badan atau orang yang menikmati dari kerugian negara tersebut, begitu. Kalau dikatakan Tom Lembong tidak harus menerima sebagai bagian dari aliran kerugian keuangan negara, betul, memang ada pasal 2, pasal 3 gitu, mengakibatkan kerugian negara, baik itu dirinya sendiri atau kelompok lain begitu. Tapi di sisi ini menjadi pertanyaan publik juga, kenapa memang langsung yang disasar adalah Tom Lembongnya begitu. Artinya, apakah memang kasus ini dibangun begitu cukup solid, walaupun kejaksaan mengatakan sudah disidik, mulai dari penyelidikan dari tahun lalu gitu ya, dan kemudian Tom Lembong itu sudah dipanggil 2 kali atau tiga kali kalau tidak salah sebagai saksi begitu. Tetapi dalam kejutan terakhir misalnya, apakah begitu strategisnya, dan kemudian dilihat dari sisi bagaimana dinamisasi politik Pilpres kemarin, termasuk juga bagaimana Tom Lembong berkali-kali mengkritik Wapres Gibran atau kelompok yang lain misalnya dalam pemerintahan Prabowo misalnya. Apakah juga ada nuansa-nuansa itu begitu ya? Karena Tom Lembong merupakan tim sukses atau pendukung utama Anies Baswedan begitu ya, dan itu berseberangan dengan Prabowo dalam Pilpres kemarin, maka dia menjadi target utama. Bagaimana dengan menteri-menteri yang lain misalnya yang pernah dipanggil oleh kejaksaan untuk kasus-kasus atau dugaan indikasi yang lain begitu ya, yang kebetulan sekarang merapat dan takut begitu tanda kutip, dan kemudian menjadi bagian dari Kimples misalnya. Dan ini yang menjadi satu pertanyaan besar begitu. Dan kalau mau dilihat ke depan gitu ya, maka mau tidak mau harus menjadi prioritas utama mengembalikan proses penegakan hukum Indonesia kepada track yang benar begitu ya. Entah itu di KPK, entah itu di kejaksaan atau di kepolisian begitu. KPK yang semakin terpuruk dengan kelembagaannya, dengan tata kelolanya, begitu ya, itu harus diselamatkan pertama, gitu ya. Maukah Prabowo nanti menyelamatkan, melakukan revisi Undang-Undang KPK, mengembalikannya sebagai bagian dari extraordinary, atau membiarkan KPK terpuruk, gitu ya. Kemudian menjadikan penegakan hukum kita hanya sekedar formalitas sebagai hadirnya instrumen anti korupsi, tanpa pernah memperkuat substansi dalam penegakan hukum, tanpa pernah menjamin keadilan untuk hukum untuk semua, begitu ya. Saya pikir itu kan menjadi soal juga gitu. Jadi di tengah gaya sigap, gaya apa namanya, gaya komando Prabowo sebagai mantan tentara di sana begitu, kita berharap juga ada instrumen-instrumen yang menjamin hak dasar publik, menjamin penegakan hukum juga menjadi prioritasnya. Dan kita berharap dari pembesarnya gitu, dari jumlah kementerian yang dipecah, artinya apa? Akan semakin banyak sumber daya mengurusi hal-hal hukum dan HAM di sana, gitu ya. Kita berharap penegakan hukum di era Prabowo, terutama dalam anti korupsi, itu menjadi lebih baik dibandingkan eranya Jokowi kemarin, Bung Meldi. Terima kasih, Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Meldi. Terima kasih banyak. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.